Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa diberikan kesehatan dan bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan alam, yaitu Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah sebagai panutan, suri tauladan umat Islam seluruh dunia, yang mana beliau telah menuntut umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Saudara-saudaraku, sebelum kita masuk pembahasan selanjutnya, yuk kita bersama-sama bersolawat kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta mohon pertolongan dan minta mohon ampunan kepada beliau, dikarenakan di saat tahun-tahun sekarang ini banyak sekali bencana-bencana yang melanda di seluruh dunia bagi kaum-kaum umat yang ada di dunia. Yuk kita bareng-bareng kita sholawat dahulu sebelum kita melanjutkan pembahasan seterusnya. Kita sholawat di bil qulub, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran dalam menjalankan hidup di dunia dan di akhirat. Amin amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absari wa liyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Mudah-mudahan dengan salawat tibbil qulub kita dijauhkan dari balaga-balaga penyakit dan musibah yang menantang diri kita dan dilindungi dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, saudara-saudaraku, pada kali ini saya sendiri akan sedikit berbagi ilmu, walaupun ilmunya tidak seberapa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi pendengar dan penonton yang menonton video tersebut ini. Amin. Di kali ini saya akan membahas tentang berbakti kepada kedua orang tua kita.
Syirul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada sebuah ungkapan yang sudah tidak asing bagi telinga kita bahwa surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Namun semua maklum itu harus dipahami bahwa jika kita menghendaki surga, maka kita harus memuliakan kedua orang tua kita, baik terhadap ibu maupun bapak. Kalau kita benar-benar tulus menyayangi dan mencintai orang tua serta menempatkan kepentingan orang tua di atas kepentingan sendiri dan menjadikan diri kita sebagai tempat tumpuan kehidupan kedua orang tua, insya Allah maka jalan hidup kita akan menjadi lancar, banyak berkah dan penuh kebahagiaan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam menjalankan roda kehidupan ini dilalui dengan sangat mulus tanpa hambatan sebagai keluarga utuh yang sakinah, mawadah, warahmah. Sebaliknya, kalau kita biasa-biasa saja terhadap kedua orang tua kita, tidak ada rasa perhatian dan khusus terhadap kedua orang tua kita, maka jalan hidup kita pun akan biasa-biasa saja. Barang siapa yang berani dan tidak memuliakan orang tua, maka kehidupan sehari-hari seseorang tersebut akan banyak mengalami kesulitan dalam hidupnya, menderita lahir batin, serta selalu ditimpa permasalahan dalam banyak hal. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan para penonton yang menonton video ini kita selalu berbakti kepada kedua orang tua kita, karena apa? Ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua. Maka dari itu Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, yaitu artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seseorang di antara kedua atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kalilah kamu jangan mengatakan kepada kedua perkataan, yaitu perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dengan ucapan kepada mereka perkataan yang mulia. Maka dari itu, contohnya ketika ada seorang anak yang disuruh oleh ibunya yang sedang masak, dan ibunya tersebut menyuruh kepada anaknya, "Nak, tolong beliin bawang merah dulu dong, bawang merah mama sudah habis." Lalu si anak tersebut menjawab, "Mama, aku tuh lagi sibuk, lagi enak, lagi PW, lagi main game." Nah, dengan kata-kata tersebut itu sudah menyinggung hati orang tua tersebut dan menyinggung hati sang si ibu tersebut. Maka dari itu, kita sebagai anak berbuatlah mulia, muliakanlah kedua orang tua kalian, karena mereka lah yang mendidik kamu, yang melahirkan kamu, memberikan kamu dari kecil sampai sekarang ini. Allah juga berfirman dalam surat Al-Isra ayat 24 yang artinya, yaitu, dan rendahkanlah dirimu
terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Lalu di surat At-Tur ayat 16 yang artinya kamu diberi balasan terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, maka dari itu dalam ayat ini tersebut mengatakan dan mengingatkan kepada kita bahwa balasan dan murka Allah tidak mesti harus menunggu hingga kiamat nanti, namun banyak yang langsung dirasakan saat masih di dunia ini bagi hamba-hamba yang berani melawan dan menyia-nyiakan kedua orang tuanya. Nauzubillahi min zalik, ya Allah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah berkata, semua perbuatan dosa balasan yang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendaknya hingga hari kiamat, kecuali dosa menyakiti orang tua, karena sesungguhnya azab perbuatan tersebut disegerakan atas perlakunya sewaktu masih hidup sebelum meninggal. Hadis riwayat Tabani. Begitu pentingnya menjadikan diri sebagai tempat berpijak, tempat tumpuan hidup orang tua. Islam telah menempatkan kebaikan dan hormat kepada orang tua berada tingkah di bawah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama orang tua tersebut dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun bersabda, yaitu orang-orang yang paling besar haknya untuk dimuliakan bagi perempuan adalah suaminya, dan orang-orang yang paling berhak dimuliakan bagi pria adalah ibunya. Salah satu pesan Rasulullah SAW kepada sang istri yaitu, ingatlah sikap perilakumu terhadap suamimu akan menentukan nasibmu ke surga atau neraka. Nah, di situ pesan Rasulullah pun sudah terbukti bahwa Rasulullah SAW mengingatkan kepada sang istrinya, sikap dan perilakumu terhadap suamimu akan menentukan nasibmu ke surga ataupun ke neraka. Apalagi kita berperilaku buruk terhadap kedua orang tua kita, lalu bagaimana? Nauzubillah min zalik, ya Allah. Nah, di sini hadis di atas berarti bahwa seorang perempuan harus berbakti kepada suaminya dan pria harus berbakti kepada ibunya. Nah, para istri hendaklah menjadi istri yang solehah, yang membantu dan mendorong suaminya untuk memuliakan kedua orang tuanya, khususnya kepada ibu. Dan para suami hendaknya bijaksana dalam memudahkan istri memuliakan orang tuanya juga. Coba renungkan, apakah kita semua termasuk anak-anak yang memuliakan orang tua? Sudahkah kita memuliakan orang tua sebagai mereka ingin diperlakukan? Sudahkah kita secara bersungguh-sungguh mencari tahu hal-hal yang sangat diinginkan, dibutuhkan, diharapkan oleh kedua orang tua kita, dan berusaha untuk memenuhinya selama tidak bertentangan dengan syarat agama? Seberapa sering
Sudahkah kita mengingatkan orang tua kita dan mendoakan untuk keselamatan dunia dan akhirat kedua orang tua kita? Sudahkah kita berbuat adil dalam memberikan perhatian kepada orang tua kita sebagaimana kita memperhatikan pasangan hidup dan anak-anak kita? Bukan tidak mungkin keharmonisan dalam keluarga, kebahagiaan keluarga, bahkan ketidaklancaran dalam memperoleh rezeki dan meraih puncak sukses dalam hidup selama ini terhalang oleh sikap, cara berbicara, dan tindakan kita yang kurang memuliakan orang tua maupun mertua. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebagai kesimpulan, marilah kita berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk kedua orang tua kita, termasuk mertua, semaksimal yang kita bisa. Insya Allah mereka akan ridho kepada kita. Banyak-banyaklah bersyukur dan mendoakan kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita, membesarkan kita, mendidik kita, menyayangi kita. Karena ridha Allah tergantung ridho orang tua, maka doa orang tua pun akan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pertemuan kali ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucapan dari saya, karena saya pun masih belajar. Kita di sini sama-sama belajar, saling mengingatkan. Jika saya salah, ingatkan saya, karena kita itu adalah sebagai umat muslim yang saling mengingatkan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.